adik-adik. Selamat datang di ibadah anak online spesial Natal Minggu 26 Desember 2021. Dikasih Allah dan sesama. Nah, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh Dek Alana. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga hari ini kami dapat melaksanakan ibadah Natal. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu dan ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Dek Alana sudah memimpin doa. Nah, adik-adik, untuk pagi hari ini supaya kita semakin semangat, kita akan muji nama Tuhan dengan bangkit berdiri ya Mas Diki. Iya, biar dengan tambah bersama semangat. bangkit berdiri. Ayo adik-adik berdiri, kita mau muji Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Tuhan. Bersukacita ya adik-adik karena kita senantiasa dikasihi oleh Tuhan. Adik-adik, kita mau mendengarkan sabda kasih yang terambil dari Lukas 2 ayatnya yang ke-52. Lukas 2 ayatnya yang ke-52 yang demikian. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Sekali lagi, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan sabda kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang begitu besar, hikmatnya juga begitu luar biasa. Nah, Mas Diki, kita mau muji Tuhan lagi, memuji Tuhan lagi supaya lebih panas dan lebih semangat untuk memuji Tuhan. Nah, kita mau membawakan lagu apa nih, Mbak? Dia lahir untuk kami.
tepuk tangan juga boleh. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru Juru selamat selamat dunia dunia. yang sudah datang untuk kita semua. Nah, Mas Diki dan adik-adik, tiba saatnya kita untuk Persembahan. persembahan. Adik-adik disiapkan ya persembahannya, dan persembahannya bisa dikumpulkan ke gereja bersama dengan orang tua. Untuk persembahan hari ini, kita bersama-sama kumpulkan dengan menyanyikan lagu Hai Siarkan di Gunung. selamat adik-adik. Hai siarkan di gunung, di dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Masih di waktu kau menolak.
selanjutnya kita mau Mendengar. berdoa syafaat Doa dulu syafaat sebelum dulu. mendengarkan firman. Untuk doa syafaat ada 4 pokok doa. Yang pertama ada doa bangsa negara, gereja, dan sekolah minggu. Untuk pokok doa yang kedua ada orang tua, orang sakit, dan belajar. Untuk yang ketiga, Mas Iis? Yang ketiga ada persembahan dan doa sebelum firman, dan yang terakhir kita tutup dengan doa Bapa kami. Ya, untuk adik-adik yang bertugas, silakan. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk GKJ Ambarukmo. Kami mohon berkati gereja kami supaya selalu menjadi saluran berkat bagi sesama dan selalu mewartakan kabar sukacita. Berkati juga Bapak Pendeta dan Majelis Gereja agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Kami juga berdoa bagi sekolah minggu ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati kakak-kakak pengasuh yang selalu setia membimbing kami. Berkati semua kegiatan sehingga memperkuat iman percaya kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi bangsa kami yang saat ini banyak mengalami bencana alam. Kiranya kasih-Mu selalu memberi penghiburan kepada korban bencana yang selamat dan menghindarkan dari bahaya. Semoga tidak terjadi lagi bencana di tempat lain. Berkati juga Bapak Presiden dan para menteri sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk kedua orang tua kami yang sungguh luar biasa. Berikan orang tua kami kesehatan, kelancaran dalam pekerjaannya. Kami juga berdoa untuk saudara dan teman-teman yang pada hari ini menerima berkat sakit. Kiranya Tuhan campur tangan untuk menyembuhkan saudara serta teman-teman kami. Dan berkati juga keluarga dan dokter yang merawat. Berikanlah mereka kesabaran, ketegaran hati, dalam mendampingi saudara-saudara kami, sehingga berkat kasih karunia Tuhan hadir dan atas saudara-saudara kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk sekolah kami, untuk belajar kami. Berikanlah kami hikmat, ketekunan, sehingga kami
menjadi anak-anak yang pandai dan cerdas, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang seturut dengan kehendak-Mu. Itulah Tuhan doa dan ucap syukur serta permohonan kami. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu sampai hari ini. Berkati persembahan kami, Tuhan, kiranya bisa memperluas kerajaan-Mu. Berkati kami juga, Tuhan, yang mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berkati kami satu persatu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih adik-adik sudah bersedia berdoa. Nah, Mbak Okta, kita udah memuji Tuhan, udah berdoa syafaat, mengumpulkan persembahan. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, siapa Mbak yang bawain ya kira-kira, Mbak? Ya, untuk hari ini firman akan dilayankan oleh Bapak Pendeta kita, Bapak Purwantoro Kurniawan. Maka adik-adik dipersiapkan Alkitabnya, kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman. Selamat hari Minggu anak-anak yang terkasih. Selamat Natal. Puji Tuhan, haleluya. Saat ini Pak Pur, Pak Pendeta akan menyampaikan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang kedua ayat 41 sampai 52. Namun Pak Pur tidak membaca seluruhnya, Pak Pendeta tidak membaca seluruhnya, hanya ayat-ayat yang berkaitan dengan tema saat ini, yakni dikasih Allah dan sesama. Ceritanya nih, jadi Tuhan Yesus umur 12 tahun, ya. Jadi ada adik-adik anak-anak yang belum sampai 12 tahun kan, tapi kisahnya Tuhan Yesus umur 12 tahun, ya. Nah, pada hari raya ada kebiasaan orang Israel itu pergi ke Bait Allah, termasuk Yusuf dan Maria, ayah bunda dari Tuhan Yesus. Ketika di sana merayakan perayaan Paskah, kemudian pulang. Tetapi ternyata Yusuf dan Maria, ayah bunda Tuhan Yesus, tidak menjumpai Tuhan Yesus. Lalu bingung, dicari ke sana kemari, tanya orang banyak, nggak menemukan di mana Tuhan Yesus. Nah, kemudian mereka ingat ada kemungkinan masih di Bait Allah. Lalu mereka ke sana. Dan ternyata di sana menemukan Tuhan Yesus. Tapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Luar biasa. Di dalam Injil Lukas pasal yang kedua 46 dan 47 Pak Pur baca demikian ya. Perhatikan anak-anak. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam Bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka.
Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Nah, dalam hal ini kisahnya tentang bagaimana Tuhan Yesus yang berumur 12 tahun ini bisa menyampaikan pengajaran berdasarkan firman Tuhan. Luar biasa. Alim ulama itu orang yang sudah tua berkaitan dengan kepandian firman Tuhan. Ternyata mereka masih belum apa-apa dibanding dengan Tuhan Yesus yang masih sangat-sangat muda, 12 tahun umurnya pada waktu itu. Luar biasa. Nah, anak-anak, dikasih Allah dan dikasih sama itu karena Tuhan Yesus yang masih kanak-kanak sudah sangat cerdas. Baik, sekarang Pak Pur, Pak Pendeta punya pertanyaan untuk adik-adik, untuk anak-anak. Ya, kita akan mencoba menguji sejauh mana kecerdasan anak-anak. Ya, oke. Silakan ya, dibaca ini. Dilihat ini angka berapa. Teret. Ayo, saya dekatkan lagi ya. Ya, oke. Silakan. Angka berapa saja? Iya. Ada yang membaca nih, kelihatan nampak itu. Siapa itu ya? Ada angka 6. Ada angka berapa lagi? 8. Oh iya, tak dekatkan lagi. Iya. Aduh, luar biasa. Ada angka 9. Ada angka berapa lagi? 2. Lalu ada angka 4. Oke. Tapi kalau dibalik gini, wah ternyata itu apa? Kacamata yang dirusak. Oke adik-adik, ya adik-adik sangat cerdas, sangat-sangat cerdas. Nah begini, kalau kita ini belajar dari cara Tuhan Yesus menyatakan apa yang disaksikan dalam Injil Lukas, ini menggambarkan bahwa sejak kecil orang tua dari Tuhan Yesus, yakni Yusuf dan Maria, ini memperkenalkan apa yang Tuhan nyatakan dalam kitab-kitab suci, disampaikan kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus mau belajar. Sekalipun Tuhan Yesus itu sang sabda sendiri, tetapi juga mengikuti bagian kehidupan dari kisah kehidupan yang ada di dunia ini. Menjalani kehidupan sebagai manusia, belajar kitab suci, pergi ke bait Allah. Nah, kalau sekarang berarti ketaatan akan firman Tuhan oleh orang tua yang diperkenalkan kepada anak, membaca kitab suci. Ya, kitab wasilah sekarang lengkap. Ada di YouTube, ada di HP. Itu cara Tuhan untuk membuat kita bisa tahu tentang banyak hal berkaitan dengan kebenaran sabda Tuhan. Nah, juga kegiatan-kegiatan gereja meskipun saat ini terbatas dan adik-adik masih mengikuti kegiatan secara online, tetapi anak-anak adik-adik, anak-anak yang kukasih ini semuanya punya identitas. Yakni ketika dibaptis itu menjadi bagian dari gereja. Ya, dan anak-anak akan nanti diperkenalkan pada kegiatan gereja. Luar biasa. Kegiatan sekolah minggu atau kebaktian anak, kegiatan ibadah orang dewasa, kebaktian kegiatan di wilayah, ya, kebaktian perayaan-perayaan tertentu, luar biasa. Nah, terlebih dari suasana semacam itu, kemudian pada ayat Lukas pasal 2, ya, ayat 52, ayat terakhir saya bacakan. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, oleh karena itu semoga anak-anak, kalau anak-anak itu mau sungguh-sungguh menjadi pribadi yang baik, pribadi yang disukai Allah, dicintai Allah, dikasihi Allah dan sesama, adik-adik, anak-anakku yang kukasihi harus menunjukkan kesediaan untuk menjadi orang yang belajar firman Tuhan. Ada anak yang cerdas tetapi tidak memanfaatkan kecerdasannya, justru semakin nekat.
melakukan kejahatan. Ada banyak, ya. Ada anak yang tidak cerdas tapi berusaha untuk baik hingga akhirnya dikasih oleh banyak orang. Itu juga luar biasa. Nah, artinya sekarang ini anak-anak yang diberkati Tuhan dengan kemampuan, dengan kepandaian, karena punya pikiran, pergunakanlah itu dengan hati nurani. Supaya apa? Supaya nanti bisa bermanfaat. Tuhan Yesus menyatakan apa yang Tuhan kehendaki di dunia ini semakin besar, semakin berhikmat. Dan dengan hikmatnya itu menyatakan damai sejahtera kerajaan Allah. Ya, maka anak-anak bila ingin dikasih orang tua, dikasih guru, dikasihi sahabat-sahabat, kelak kemudian hari menjadi berkat, itu berarti dikasih oleh Tuhan Bapa kita. Seperti Tuhan Bapa kita mengasihi Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus ini begitu luar biasa. Maka terakhir yang mau saya sampaikan kepada anak-anak, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Apapun pelajaran yang kalian, yang anak-anakku pelajari itu dengan juga belajar tentang iman dari kitab suci. Semoga anak-anakku menjadi pribadi-pribadi yang pandai, pribadi-pribadi yang mau cerdas, pribadi-pribadi yang terus berhikmat. Karena kecerdasan tanpa hikmat tidak akan ada artinya. Maka hikmat dan kecerdasan dan hikmat itu harus menjadi satu kesatuan dengan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Demikian anak-anak, jadi sekali lagi, ini ya, ada 6, ada 0, ada 8, ada 9, ada 2, ada 4. Nah, semoga menjadi sarana kita terus mengasah kecerdasan dengan iman yang kuat, dengan meneladani Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati, selamat Natal, selamat Tahun Baru. Wah, luar biasa sekali ya Mas Diki untuk firman hari ini. Gimana adik-adik? Luar biasa kan? Pastinya. Nah, firman yang tadi sudah kita dengar juga kita mau lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, adik-adik, kita diajarkan bahwa Tuhan Yesus dikasihi oleh Allah dan manusia. Dan karena kita telah dikasihi oleh Allah, marilah kita senantiasa mengasihi sesama kita sebagai manusia. Adik-adik, pintar bukan hanya cerdas, tapi mampu melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Luar biasa ya. Selamat mengasihi sesama adik-adik. Semangat selalu. Semangat. Gapai. Nah, sekarang kita mau bangkit berdiri, kita mau mengucapkan pengakuan iman rasuli. Yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik masih dalam posisi berdiri, kita akan menerima berkat yang akan dilayankan oleh Bapak Pendeta Purwantoro Kurniawan. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, di dalam sukacita Natal ini, setelah mendengarkan firman Tuhan dan hikmahnya, anak-anakku akan diberkati Tuhan melalui Pak Pendeta. Oleh karena itu, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Bapa di surga dan Tuhan Yesus Sang Immanuel sejati, sumber ilmu pengetahuan, beserta dengan anak-anakku yang terkasih, di dalam bimbingan Roh Kudus, terpujilah nama Tuhan kekal selamanya, bersama dengan orang tua, pengasuh kebaktian anak, dan juga gereja Tuhan yang penuh dengan sukacita. Amin. Amin. Nah, Mas Diki Apa? sudah di
aja. Ya, ibadah anak, tetapi tidak perlu khawatir ya. Minggu depan pasti ketemu lagi. Adik-adik jangan lupa minggu depan sekolah minggu lagi. Ya, nah kita mau menutup ibadah ini dengan bersama-sama menyanyikan lagu Selamat Hari Natal. Dengan penuh semangat ya adik-adik, boleh sambil berdiri dan tepuk tangan. Dan tahun baru 2022. Yeay, selamat datang. Tuhan Yesus memberkati.